fisik, kognitif, emosi, sosial, intelijensi, kreativitas, dan bakat khusus. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Dan biasanya pertumbuhan fisik pada masa ini cenderung stabil dan lebih lambat dibanding masa sebelumnya. Namun anak-anak tetap mengalami peningkatan tinggi dan berat badan, proporsi tubuh mulai menyerupai orang dewasa, dan tumbuhnya gigi tetap. Keterampilan motorik halus dan kasar berkembang pesat, anak-anak menjadi lebih kuat, koordinasi gerak membaik, dan mereka mampu melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks seperti olahraga dan permainan kelompok. Kegiatan fisik sangat penting untuk menyalurkan energi dan mengembangkan kestabilan tubuh serta koordinasi gerak. Contoh kegiatan dari perkembangan fisik adalah olahraga teratur seperti bermain sepak bola, bulu tangkis, renang, atau lari pagi. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Menurut Harlock, perkembangan kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Harlock mengemukakan bahwa perkembangan kognitif meliputi 3 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, dan tahap operasional konkret. Pada perkembangan kognitif ini, anak memasuki tahap operasi konkret menurut Piaget, yaitu mampu berpikir logis tentang objek dan kejadian nyata, memahami konsep konservasi, klasifikasi, dan serialisasi. Kemampuan mengingat, memahami, dan memecahkan masalah meningkat. Anak mulai mampu berkomunikasi secara lebih efektif, tidak lagi egosentris, dan berpikir lebih objektif. Bahasanya berkembang pesat, anak dapat menggunakan kalimat yang lebih kompleks, memperluas kosakata, dan mampu mengungkapkan pikiran secara terstruktur. Contoh kegiatan dari perkembangan kognitif ada membaca buku cerita atau ensiklopedia anak, dan ada permainan edukatif seperti puzzle, teka-teki silang, catur, atau sudoku. Yang selanjutnya ada perkembangan emosi. Emosi anak ditandai dengan intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring bertambahnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku. Pada masa akhir anak-anak, emosi anak sedang mengalami puncaknya, dan ciri-ciri umum dari perkembangan pada masa ini meliputi perkembangan fisik, kecerdasan, bahasa, sosial, dan emosi. Emosi pada masa ini lebih stabil, anak mulai mampu mengendalikan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih sosial. Mereka menunjukkan empati, mampu merespons stres emosional, serta belajar menyalurkan emosi melalui aktivitas fisik, bermain, atau komunikasi verbal. Pola emosi berubah. Pada usia 7-8 tahun sudah ada rasa malu dan bangga. Sedangkan pada usia 9-10 tahun, anak mulai mampu meredam emosi dan situasi sosial. Contoh kegiatan dari perkembangan emosi yaitu bercerita tentang pengalaman pribadi di depan kelas atau keluarga. Jadi dia bisa menceritakan apa yang sudah dialaminya. Perkembangan sosial pada masa akhir anak-anak. Ciri khas dari fase ini ialah meningkatkan intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya, serta ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Pada fase ini, kontak sosial lebih baik dari sebelumnya sehingga anak lebih senang bermain dan berbicara dalam lingkungan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sosial anak, karena teman sebaya bisa belajar dan mendapatkan informasi mengenai dunia anak di luar keluarga.
Anak mulai mengalihkan pusat sosialisasi dari keluarga ke teman sebaya. Masa ini disebut juga sebagai usia kelompok karena anak sangat tertarik pada aktivitas kelompok dan ingin diterima dalam kelompok teman. Hubungan sosial berkembang melalui interaksi di sekolah, kelompok bermain, dan organisasi. Anak belajar norma, tradisi, serta keterampilan kerjasama dan komunikasi. Peran orang tua mulai berkurang namun tetap penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan. Contoh kegiatan dari perkembangan sosial ini adalah kerja kelompok dalam tugas sekolah atau proyek kelas. Bergabung dalam ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, klub seni atau olahraga. Dia lebih banyak bersama teman sebayanya. Yang selanjutnya ada perkembangan intelijensi. Perkembangan intelijensi pada masa akhir anak-anak itu terjadi sekitar usia 6-12 tahun. Itu adalah proses peningkatan kemampuan berpikir, belajar, memahami, dan memecahkan masalah yang terjadi seiring bertambahnya usia. Pada masa ini, anak memasuki tahap operasi konkret menurut Piaget, yaitu anak mulai mampu berpikir logis tentang hal-hal nyata, melakukan aktivitas mental seperti mengingat, memahami, mengklasifikasikan, dan memecahkan masalah secara lebih sistematis dan terstruktur. Anak itu mulai menunjukkan kemampuan belajar akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif mulai berkembang. Anak mampu memecahkan masalah sederhana dan memahami hubungan sebab akibat. Contoh kegiatan dari perkembangan intelijensi mengikuti les tambahan seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains. Mengisi soal latihan dan kuis pengetahuan. Dia lebih ke perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas pada masa akhir anak-anak adalah proses tumbuh dan berkembangnya kemampuan anak untuk menghasilkan gagasan, ide, atau karya yang baru, orisinal, dan bernilai, yang berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Pada masa ini, anak mulai mampu mengekspresikan imajinasi dan fantasi mereka secara lebih bebas dan terarah, serta mengembangkan kemampuan berpikir luas, orisinal, dan terperinci. Kreativitas mencakup kemampuan anak untuk melihat hubungan baru, memformulasikan konsep, menciptakan solusi baru, dan mengembangkan ide secara lebih kompleks. Kreativitas mulai tampak dalam bentuk bermain peran, menggambar, menulis cerita, atau membuat kerajinan. Anak mulai mengeksplorasi ide-ide baru dan menunjukkan imajinasi dalam berbagai aktivitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Contoh kegiatan dari perkembangan kreativitas adalah menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan, menulis cerita pendek atau puisi, membuat karya seni dari barang bekas, atau dia lebih berpikir lebih kreatif dari sebelumnya. Perkembangan bakat khusus. Perkembangan bakat khusus pada masa akhir kanak-kanak adalah proses tumbuh dan berkembangnya potensi atau kemampuan alamiah yang dimiliki anak dalam bidang tertentu secara khusus, seperti bakat akademik, seni, olahraga, atau keterampilan tertentu. Bakat khusus ini merupakan potensi bawaan yang masih perlu diidentifikasi, dikembangkan, dan dilatih agar dapat terwujud menjadi kemampuan nyata dan prestasi yang menonjol dalam bidang tersebut. Bakat khusus ini teridentifikasi melalui aktivitas ekstrakurikuler, hobi, atau minat tertentu seperti olahraga, seni, musik, atau sains. Lingkungan sekolah dan keluarga berperan dalam memberikan stimulasi dan kesempatan untuk mengembangkan bakat anak. Contoh kegiatan dari bakat khusus ini adalah mengikuti kursus atau les sesuai minat seperti musik, tari, bela diri, coding, atau memasak. Bergabung dalam klub hobi, fotografi, robotik, sains, atau klub bahasa. Dia lebih mengikuti atau lebih antusias dalam apa yang disukai, apa yang ada dalam bakatnya dia. Misal
dia bakatnya dalam hal musik, maka dia akan mengikuti kegiatan tersebut seperti ikut les atau ikut kegiatan bersama temannya yang lain atau apa. Jadi cukup sekian tetap penjelasan tahap perkembangan masa akhir anak-anak. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.